Selamat siang Pak Tarmidi dan teman-teman semua. Saya Nana Jala Ilma dengan NIM 1813233. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Selanjutnya itu ada geometric design. Subtes geometric design itu berisi sebuah desain termasuk lingkaran, persegi, dan berlian yang diminta untuk disalin oleh anak. Tidak ada batas waktu dalam pengerjaannya. Skor untuk item 1 hingga 5 berkisaran dari 0 hingga 2, untuk butir 6 dan 7 dari 0 sampai 3, dan untuk item 8 hingga 10 dari 0 hingga 4. Selanjutnya itu ada rasional. Subtes desain geometris dianggap mengukur kemampuan organisasi persepsi dan visual motorik. Skor rendah mungkin menunjukkan kelambanan dalam proses perkembangan. Bahkan anak-anak kecil yang cerdas mungkin mengalami kesulitan memperoleh nilai tinggi karena kemampuan motorik yang dibutuhkan untuk kinerja yang sukses, seperti kemampuan untuk memegang pensel dengan tepat, membuat kontak dengan kertas, dan menggambar garis yang sesuai. Sebagian diasosiasikan dengan proses pematangan yang mungkin independen dari perkembangan proses kognitif. Selanjutnya itu ada faktor analytic findings. Subtes geometric design adalah ukuran G yang cukup baik. 41% variansinya dapat dikaitkan dengan G. Subtes berkontribusi secara substansial pada faktor kinerja median loading sama dengan 67. Selanjutnya itu reliability and correlation highlight. Desain geometris adalah subtes yang dapat diandalkan dengan R sama dengan 82, di mana ini berkorelasi lebih tinggi dengan labirin dan desain blok RS sama dengan 48 dibandingkan dengan subtes lainnya, di mana subtes ini memiliki korelasi rendah dengan skala penuh R sama dengan 0,58, korelasi sedang dengan skala kinerja R sama dengan 60, dan korelasi rendah dengan skala verbal R sama dengan 0,48. Selanjutnya ada administrative consideration. Subtes geometric design sulit untuk dinilai. Setidaknya ada 8 kriteria umum yang berbeda harus digunakan untuk menilai desain. Jadi setiap desain juga memiliki kriteria penilaian yang khusus. Selanjutnya itu ada block design. Subtes block design ini berisi 10 item, di mana anak diperlihatkan model yang dibuat oleh penguji untuk 7 item pertama dan desain untuk 3 item terakhir. Balok datar digunakan untuk mereproduksi desain. Anak-anak di bawah umur usia tahun dan juga anak-anak yang lebih tua namun memiliki atau mengalami keterbelakangan mental mulai dengan item 1. Sedangkan untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas mulai dengan item 3. Semua item diatur waktunya. 4 item pertama diberikan waktu maksimal 30 detik, 2 berikutnya 45 detik, 2 berikutnya lagi 60 detik, dan 2 yang terakhir 75 detik. Tidak ada kredit bonus waktu. Skor 2 diberikan untuk kinerja yang sukses pada uji coba pertama, skor 1 untuk kinerja yang sukses pada uji coba kedua, dan skor 0 jika kedua uji coba gagal. Selanjutnya itu faktor analytic findings. Subtes block design adalah ukuran yang cukup baik dari G. 38% dari variansinya dapat dikaitkan dengan G. Subtes berkontribusi secara substansial pada faktor kinerja median loading sama dengan 58. Selanjutnya itu reliability and correlation highlight. Block design adalah subtes yang dapat diandalkan. RXX sama dengan 82, di mana itu berkorelasi lebih tinggi dengan aritmatika R50 dibandingkan dengan subtes lainnya. Ini berkorelasi sedang dengan skala penuh R sama dengan 61, dan ke tingkat yang lebih rendah dengan skala kinerja R sama dengan 59 dan skala verbal R sama dengan 52. Selanjutnya itu ada interpreting the WPPSI. Pendekatan tingkat berturut-turut untuk menguji interpretasi, analisis profil, perbandingan skala kinerja verbal, dan perbandingan subtes pada dasarnya sama untuk WISCR dan WPPSI. Informasi pada tabel C24 di lampiran C dapat membantu dalam menafsirkan subtes WPPSI serta dalam menuliskan laporan, di mana ini merangkum kemampuan yang dianggap akan diukur oleh setiap subtes WPPSI. Faktor latar belakang yang dapat mempengaruhi kinerja subtes dan implikasi dari skor tinggi dan rendah itu membutuhkan studi yang cermat. Klasifikasi yang terkait dengan IQ WPPSI ditunjukkan pada tabel BC2. Tabel BC1 itu menunjukkan peringkat persentil untuk skala penuh WPPSI, skala verbal, dan skala IQ.
Persentil peringkat yang terkait dengan skor skala subtes ditunjukkan pada tabel C41 di lampiran C, dan untuk klasifikasi struktur dan intelek WPPSI dapat diperoleh dari tabel C23 di lampiran C. Selanjutnya itu profile analyze. 5 pendekatan untuk analisis profil pada WPPSI yang dijelaskan di sini sama dengan yang dijelaskan untuk WSCR sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah tabel, yaitu tabel yang berbeda di lampiran C harus digunakan dalam WPPSI. Yang pertama ada Comparing Verbal and Performance Scale IQ. Tabel C15 di lampiran C memberikan nilai kritis untuk membandingkan verbal dan kinerja IQ pada tingkat 05 dan 14 pada tingkat 1. Probabilitas yang terkait dengan berbagai perbedaan skala kinerja verbal ditunjukkan pada tabel C19 di lampiran C. Yang kedua itu ada comparing each verbal subtest scale score to the mean verbal scale score. Tabel C16 di lampiran C memberikan nilai kritis berkisaran dari 2,83 hingga 3,05 pada level 05 dan dari 3,39 hingga 3,66 pada level 5. Tingkat 01 untuk 5 subtest verbal standar. Yang ketiga itu ada comparing each performance subtest scale score to the main perform scale score. Tabel C16 di lampiran C memberikan nilai kritis, yaitu berkisaran dari 2,61 hingga 3,26 di level 05 dan dari 3,13 menjadi 3,91 di level 01 untuk 5 subtest kinerja. Yang keempat itu ada comparing each subtest scale score to the mean subtest scale score. Tabel C16 di lampiran C memberikan nilai kritis, yaitu berkisaran dari 2,94 hingga 3,84 pada level 05 dan dari 3,78 hingga 4,50 pada level 01 untuk 10 subtest standar. Yang kelima ada comparing set of individual subtest score. Tabel C15 di lampiran C memberikan nilai kritis. Nilainya berkisaran dari 3 hingga 4 pada level 5 dan 4 hingga 5 pada level 1. Nilai-nilai pada tabel C15 terlalu liberal, artinya menyebabkan terlalu banyak perbedaan yang signifikan. Jika lebih dari satu perbandingan dibuat, mereka paling akurat ketika perbandingan prioritas terencana dibuat. Selanjutnya itu ada Outer Approach to Profile Analysis. Pendekatan tambahan untuk analisis profil WPPSI yang dijelaskan di bagian ini mirip dengan yang dibahas untuk WSCR sebelumnya. Yang pertama ada Base Rate Subtest Scale Score Range. Dalam kelompok standarisasi, jarak median antara skor skala dari subtest tertinggi dan terendah adalah 6 poin untuk 10 tes standar, 4 poin untuk 5 subtest skala verbal standar, dan 5 poin untuk 5 subtest skala kinerja. Selanjutnya ada base rate difference between each subtest score and average subtest score in the WPPSI standardization sample. Skor anak pada setiap subtest dapat dibandingkan dengan rata-rata WPPSI verbal, kinerja, atau skor keseluruhan melalui penggunaan tabel C18 di lampiran C, yang memberikan frekuensi berbagai perbedaan yang terjadi dalam sampel standarisasi. Tabel tersebut menunjukkan misalnya bahwa selisih sebesar 3,4 poin antara skor informasi dan rata-rata skala verbal diperoleh sebesar 5% dari sampel standarisasi. Tabel ini harus digunakan hanya untuk perbandingan dan yang pertama kali terbukti dapat diandalkan. Selanjutnya itu ada base rate verbal performance difference or probability of occurrence approach. Tabel C20 di lampiran C menyajikan presentasi individu dalam kelompok standarisasi yang memperoleh perbedaan tertentu antara skala verbal dan kinerja. Tabel tersebut menunjukkan misalnya bahwa antara 25 dan 50% populasi di setiap kelompok usia WPPSI memiliki perbedaan 10 poin di kedua arah antara kedua IQ tersebut. Selanjutnya ada clinical and educational uses of the WPPSI. Penyelenggaraan WPPSI seperti penyelenggaraan tes psikologis atau pendidikan lainnya membutuhkan pengamatan yang cermat terhadap kinerja anak. Misalnya perilaku yang menunjukkan gangguan emosional, kesulitan bahasa, masalah persepsi, atau kesulitan visual motorik harus dicatat dengan cermat dan dilaporkan. Selanjutnya learning disabilities and the WPPSI. Kontribusi menarik oleh Hagin, Silver, dan Corwin pada tahun 1971 menggambarkan bagaimana WPPSI dapat digunakan dalam penilaian fungsi kognitif anak dengan ketidakmampuan belajar.
Para peneliti ini melaporkan profil WPPSI untuk 3 subkelompok berbeda dari anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Mereka adalah yang memiliki specific language disability, brain damage, dan development immaturity. Yang pertama itu ada specific language disability. Anak-anak subkelompok disabilitas bahasa tertentu memiliki masalah dalam mengembangkan konsep citra tubuh, dalam membangun dominasi otak untuk bahasa, dan dalam mengorientasikan figur dalam ruang. Selanjutnya ada brain damage. Anak yang mengalami kerusakan otak menunjukkan banyak perilaku dari kelompok ketidakmampuan bahasa tertentu, tetapi juga menunjukkan kelainan pada pemeriksaan neurologis standar. Umumnya, temuan ini tidak menunjukkan pada kerusakan vokal otak, dan faktor etiologi spesifik jarang ditemukan dalam riwayat anak. Selanjutnya, development immaturity. Anak-anak yang belum dewasa secara perkembangan menunjukkan kelambatan dalam mencapai landmark perkembangan. Tetapi tidak ada bukti klinis atau historis dari kerusakan sistem saraf pusat. Secara penampilan fisik, perkembangan motorik kasar dan halus, bahasa, dan kesadaran sosial, anak-anak ini tampak lebih muda dari usia kronologisnya. Biasanya anak-anak dengan development immaturity ini memiliki berat badan yang rendah. Selanjutnya, reading disability and the WPPSI. Upaya telah dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan pola kemampuan intelektual yang diukur oleh WPPSI antara anak usia prasekolah dan usia sekolah yang berbeda dalam keterampilan membaca. Hasilnya menunjukkan bahwa profil WPPSI untuk pembaca rata-rata pada dasarnya serupa. Pernyataan ini berlaku untuk anak-anak Anglo-Amerika dan Meksiko-Amerika. Namun sulit untuk mengeneralisasikan temuan penelitian tersebut karena hanya sedikit anak dalam rentang usia WPPSI yang mampu membaca. Selanjutnya, assets of the WPPSI. WPPSI ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama itu memiliki sifat psikometri yang sangat baik. WPPSI memiliki keandalan dan validitas yang sangat baik dan telah terstandarisasi dengan cermat. Yang kedua, memberikan informasi diagnosis yang berguna. WPPSI memberikan informasi diagnosis yang berguna untuk penilaian kemampuan kognitif anak-anak prasekolah, baik yang normal maupun yang mengalami retardasi mental ringan. Dan yang ketiga itu, tes ini memiliki tingkat minat yang tinggi. Yang terakhir ada limitation of the WPPSI. WPPSI itu memiliki sejumlah batasan. Yang pertama itu, it takes a long time to administer. Jadi, waktu pemberian mungkin terlalu lama untuk beberapa anak, meskipun kelelahan mungkin seringkali bukan menjadi alasan utamanya. Dalam sampel standarisasi, sekitar 10% anak membutuhkan waktu 90 menit atau lebih untuk menyelesaikan tes. Penimbang seringkali membutuhkan waktu lebih dari 60 menit untuk dikelola. Selanjutnya itu ada it has a limit floor and ceiling. Jadi, WPPS ini seperti WISCR dibatasi oleh tidak adanya floor dan ceiling yang memadai, yaitu tidak secara jelas membedakan kemampuan di ujung bawah dan atas skala. Kesetaraan IQ dari skor berskala berkisaran dari 45 hingga 155. Namun, kisaran ini tidak berlaku hingga level usia 5 atau 2 tahun. Lalu, yang ketiga adalah scoring of response is difficulty. Seperti WISCR, WPPSI tidak selalu mudah untuk dinilai. Penilaian sangat sulit dilakukan pada subtes desain geometris, di mana skor dapat bergantung pada keputusan subjektif penguji dan pada subtes kosakata, kesamaan dan pemahaman. Konsultasi dengan rekan kerja dianjurkan jika tanggapan sulit dinilai. Selanjutnya itu, it may pose special difficulty for these deaf children. Kerugian dari WPPSI setidaknya dengan anak-anak kelas bawah termasuk ambiguitas dan kemungkinan beban emosional dari beberapa pertanyaan subtes pemahaman dan kebutuhan untuk menanyakan alasan tambahan pada beberapa pertanyaan yang mungkin membuat beberapa anak tidak nyaman. Yang terakhir ada no information is provided about cutoff criteria. Jadi manual WPPSI gagal memberikan informasi keterangan tentang apakah kriteria cutoff ditentukan secara empiris atau intuitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.